masih penuh dengan keterbatasan ya. Tetapi itu mudah-mudahan tidak mengurangi niat kalian untuk belajar bersungguh-sungguh. Oke, jadi untuk pertama ini kita hanya pengenalan untuk yang sering dipakai untuk mata kuliah mikrobiologi. Kemudian yang kedua kultur jaringan. Nah, dalam pertemuan ini barangkali saya mengenalkan alat-alat yang umumnya dipakai oleh peneliti untuk membiarkan tanaman secara kultur jaringan. Oke. Jadi yang pertama saya mohon perwakilan dari tolong mengenalkan diri ya, karena saya ini pengaruh daring barangkali jadi saya tidak ini sama. Oke, yang pertama barangkali nama saya Muhammad Adi Aman, NIM 181349, perwakilan dari Agroteknologi B. Oke, silakan selanjutnya. Assalamualaikum, nama saya Abdul Kahar, NIM 181301, perwakilan dari Agroteknologi A. Selanjutnya. Nama saya Reski Ayu, perwakilan dari Agroteknologi B kelas B, NIM 181381. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Brenda Reski, NIM 181309, perwakilan dari Agroteknologi A. Jadi inilah pentingnya perkenalan diri, karena sepaham saya Brenda Reski seorang laki-laki ternyata seorang perempuan. Ya inilah barangkali ya salah satu pentingnya kita memperkenalkan diri. Oke, kita lanjut. Jadi untuk pertama kali barangkali kita yang paling umum yang kita lihat di lab itu sana ya, mikroskop. Nah, ini mikroskop. Ini adalah mikroskop. Saya kira kalian tahu semua. Mikroskop adalah mikro, artinya kecil. Jadi untuk melihat mikroorganisme ini dari ukuran partikel terkecil menggunakan mikroskop. Jadi ini kan ada perbesarannya ini ya, kalian pasti paham. Kemudian lensanya, kemudian peletakan objeknya. Oke? Kemudian yang kedua, timbangan analitik. Yang mana timbangan analitik? Oke, timbangan. Kenapa dia disebut timbangan analitik? Timbangan analitik ada beberapa jenis tergantung dari speknya, ya kan? Ini dikatakan timbangan analitik karena dia mampu menimbang partikel paling kecil, massa benda paling kecil. Ini makanya dikatakan timbangan analitik karena dia mampu memberikan data massa berat sekecil apapun. Oke? Saya lanjut ya. Sampai berapa? Dia tergantung dari speknya. Enggak ada, tergantung dari speknya. Misalnya begini, ini paling berat dia mampu 600 gram misalkan. Kemudian yang paling kecil dia 0,0 sekian. Tergantung dari speknya itu timbangan. Kan sebelum kita menggunakan laborat itu wajib mengenalkan kepada mahasiswa bahwa timbangan analitik ini mempunyai spek sekian. Jadi kalian sudah ada panduan bahwa oh ternyata ini tidak bisa ditimbang di sini karena lewat. Oke? Nah itu tugasnya laboran untuk memperkenalkan speknya timbangan analitik. Kita lanjut. Ini namanya hot plate. Bukan makanan ala-ala barat. Ini dikatakan hot plate artinya pemanas. Ya? Pemanas ini. Dia kan pakai listrik. Mana colokannya ini? Iya, powernya tak? Ini hot plate untuk memanaskan Di sini. Iya. Makanya ini bukan labu ukur sembarangan, karena kalau labu ukur sembarangan dia akan pecah. Oke? Nah, jadi ini fungsinya hot plate. Komporo nalet ini. Oke? Untuk memanaskan bahan-bahan yang akan direaksikan. Oke? Nah, oke lanjut. Ini pun macam-macam. Ini macam-macam. Ada speknya. Ada yang memang dia sampai suhu berapa, misalnya dia sampai suhu 300, ada suhu sampai 100, ada suhu sampai 500. Macam-macam tergantung speknya. Jadi kita mau menggunakan misalnya untuk pemanasan bahan-bahan yang akan direaksikan. Oh, seperti ini karena speknya. Ini apa? Spatula. Nah, ini namanya labu. Kenapa dia dikatakan labu?
bentuknya betul, bentuknya kayak. Jadi fungsinya ini untuk mencampur semua bahan yang kemudian akan direaksikan. Nah, ini apa namanya? Mortal dan air. Mortal, ngerti. Ini fungsinya untuk apa? Untuk menghancurkan. Menghaluskan bahan-bahan yang akan direaksikan. Oke. Ini apa? Gelas ukur. Gelas ukur. Sudah paham ya? Ini untuk mengukur cairan yang akan dimasukkan. Oke. Nah, ini mempunyai bahan khusus di mana dia tidak akan pecah ketika akan dipanaskan. Nah, kita lanjut. Ini namanya cawan. Dua macam cawan. Satu cawan petri, satu cawan plastik. Fungsinya apa kira-kira? Apa yang biasa kau lihat? Ini tahan panas ya. Tahan panas juga sama seperti ini bahannya. Ini kelebihannya ketika dia dimasukkan di oven atau di laminar airflow atau di centrifuge atau di autoclave, dia tahan panas. Beda dengan ini, dia akan melebur. Ini fungsinya kalau untuk di jurusan khusus agroteknologi, fungsinya dia untuk perbanyakan tanaman, misalnya kedelai itu perkesambahan. Jadi umumnya, ya, supaya kalian paham, ini kadang kita pakaikan, saya dulu memakaikan spon, lapisi tisu, terus simpanlah biji padi, siram setiap hari, dia akan berkecambah. Tetapi tidak boleh dipanaskan. Apalagi dengan ini gunanya untuk sebagai tempat media perkecambahan jamur, cendawan, virus, bakteri di sini. Karena ini tahan panas. Ketika dia dimasukkan di inkubator, dia tidak apa-apa. Atau di oven atau di mana saja dia tidak apa-apa. Inilah bedanya antara cawan petri dan cawan plastik. Oke? Yang harus kalian tahu. Kita lanjut lagi, yang mana lagi? Inilah bukur kecil. Sini ini ini tabung reaksi ya. Kemudian ini apanya? Rakinya supaya tidak jatuh. Iya toh? Gampang. Saya lanjut ini. Pembakar bunsen. Ini gunanya ketika kita melakukan riset. Misalkan ini spatula mata, sebelum kau gunakan, kau sterilisasi dulu lewat bunsen atau apa saja, atau pinset kah atau apa saja, harus sterilisasi dulu memakai bunsen. Oke? Jadi fungsinya ini bunsen. Kita lanjut sama ya. Ini tabung reaksi dari plastik. Ini tempatnya begini dulu karena saya bawa di Universitas Gadjah Mada untuk mengidentifikasi jamur apakah yang tumbuh. Kebetulan di Unhas alatnya belum secanggih Universitas Gadjah Mada pada waktu itu. Sekarang sudah canggih. Nah, ini makanya saya kasih label kode. Ketika dia masuk di lab pada waktu itu sudah 04 ternyata jamurnya anggaplah cendawan endofin. Gitu. Oke? Ini juga raknya. Nah, lanjut lagi. Ini hemositometer ini gunanya misalnya begini. Kalian dulu untuk mata kuliah isolasi cendawan ada namanya 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu bagaimana ya 10 pangkat 6 caranya menceritakan ini 10 pangkat 6 cairan. Misalnya begini, suspensi pupuk. Saya punya cendawan yang akan dibuat suspensi dalam bentuk pupuk cairan. Ini cairan harus diusahain lah berkeneng 10 pangkat 6 agak baik senarono di fatih diendapkan sampai dia 6 kali sampai kita dapat larutan yang ke-6 memakai hemositometer. Jadi objeknya dia dimasukkan di sini, dia memakai kode. Ini buatan Jerman ya, agak bagus memang ini karena dia buatan Jerman, agak spesifik hasilnya.
Jadi tempo hari Pak Hair juga yang mempraktekkan, dikasih masuk cairan, kemudian ada semacam tanda di sini bahwa dia 6 atau 8 kan. Kalau untuk bakteri 10 pangkat 6 atau 10 pangkat 8. Artinya 8 kali penyaringan. Nah, penyaringannya itu tidak sembarang. Ini ada kita punya alat untuk memastikan bahwa dia sudah 10 pangkat 6 atau 10 pangkat 8. Nanti untuk agak sulit memang karena kita tidak sementara praktek ya. Kalau kita sementara praktek paling enak. Iya. Namanya hemositometer. 10 pangkat 6 atau 10 pangkat 8. Ini pada mau cire sebenarnya. Tetapi kenapa dia dikasih ukuran? Ini biasa digunakan mahasiswa dalam penelitian masa panjang akar. Jadi itu akarnya tanaman dia kasih masuk di sini, baru dia ukur panjang. Ini gunanya. Saya gunakan dulu untuk mengukur tanaman padi karena kan ada 2 macam varietas yang saya gunakan. Saya lihat akar mana yang terpanjang. Saya gunakanlah ini. Karena pas-pas nih di sini kepalanya kasih turun itu. Jadi ini bukan syarat sembarangan, ya. Ini ada fungsinya dulu. Oke? Nah, kita lanjut sekarang sini. Ya, nah ini. Oh, enggak terbuka kalau tidak colok, aja ada colok ya. Nah, ini namanya auto. Wah, ini anunya di dalam. Ya, biasa ya, tempatnya di dalam ya. Jadi ini fungsinya menampung barang-barang yang akan disterilkan. Autoclave. Ini kalau dia tidak dicolok, tidak bisa terbuka. Ininya ya. Tidak bisa tergeser ya. Ini pengaturan waktunya kita mau berapa lama di autoclave. Tetapi jangan kasih masuk yang berbahan plastik sekali lagi. Harus sterilisasi. Oke, ini oven ini. Kalian salah paham. Ini inkubator. Ya, inkubator. Inkubator dengan oven beda. Oven itu fungsinya juga mensterilisasi, sementara inkubator adalah menjaga suhu. Ketika kita mau fermentasi atau kita mau berkecambahan, inkubator. Dia mampu menjaga suhu yang kita inginkan. Misalnya, perkecambahanmu kedelai harus suhu 34 anggaplah. Jadi meskipun di saliheng emosi maupun dia tetap stabil. Itulah fungsinya inkubator. Oke? Bedakan inkubator dan oven. Oke? Setelah oven kan 2 ini. Modelnya sama, cuma kalau oven dia ada ini di sini. Ini kalau untuk kita uji lab tanah kadang digunakan. Untuk memisahkan endapan tanah. Dia tabung reaksi. Ya? Ini tidak pernah dipakai di kultur. Hanya saya mengenalkan. Oh, hah? Di keran mah. Masa dari saya di keran mah? Maksudnya apa yang Airnya. air dari itu yang Pengendapan. Saya tidak pernah pakai ini, tetapi saya pernah menanyakan bahwa ini fungsinya apa. Ternyata untuk memisahkan endapan dari bahan yang akan digunakan. Misalnya tanah ya, kavang, laminar, air, flow. Jadi kalau kita mau mengisolasi jamur atau cendawan atau bakteri, pakailah ini. Virus kah, enggak virus yang mau deteksi dah. Jadi kasih masuk tanganmu di sini. Ini lampunya ultraviolet ya, dia menyala untuk mensterilkan di dalam. Nah, nule dicolok nak boleh makan gimana tanah loh. dia gitu jamurnya yang Ya, kan kau yang sementara mengkultur ceritanya.
aturan kita, kalian harus memakai kaos tangan. Ini bunsen. Nah, anggaplah kalian mau mengisolasi. Ini adalah jamur yang kalian mau isolasi. Nah, ini dikasih isolasi yang saya pindah-pindah. Itu saya pindahkan lagi. Ambilkan dulu ya cawan kosong. Itu cawan kosong. Iya. Nah, ingat satu hal, yang boleh masuk di sini tidak boleh cawan plastik. Ingat ya. Nah, misalnya, anggaplah menyala ya. Anggaplah menyala ini. Anggaplah menyala. Tidak ada, harus ada semprot, enggak semprot untuk setiap saat alkohol. Alkohol ketika tangan baru mau masuk, kemudian sudah semprot alkohol baru masuk tangan. Nah, menyala ini harus panaskan dulu. Ini supaya tidak ada, ini barang-barang tidak terkontaminasi oleh bakteri yang tidak diinginkan. Jadi ketika kalian mau mengisolasi, ini tangan aturannya SOP-nya untuk menggunakan laminar airflow tidak boleh keluar ini, cuman begini saja. Oke? Begini saja. Jadi ketika kalian bekerja, ambil. Setelah kalian mau plester, ini kan terplester ya? Hah? Ini terplester. Ketika kalian mau plester begini lagi. Habis itu disimpan lagi. Langsung kembali alkohol. Karena kalau kalian tidak bekerja steril begitu, bakteri yang kalian harapkan tumbuh bukan yang akan tumbuh. Karena apa? Dia sudah terkontaminasi oleh, anggaplah ini kau tadi ambil dari luar, kau tidak bakar dulu, kau tidak semprot dulu, ada ujung-ujungnya di sini, itu yang akan tumbuh di sini. Itulah fungsinya. Nah, jadi setelah dari sini, usahakan coba di kau lutuk kok aja nak kena salia motor kau taruh di tempat yang kayak kulkas, pinggiran. Tidak boleh lama kalau ketika dia sudah keluar dari sini. Ini untuk uji. Sama untuk kultur jaringan ketika kalian mengkulturkan. Nah, begini modelnya. Kalau kalian mau potong itu potongan ujung daun atau apa, begini modelnya harus kalian kerja di laminar airflow biar dia tidak terkontaminasi oleh suasana di luar. Karena ada saja yang bisa terjadi kemungkinan ketika dia terkontaminasi, ya rumah kerai dan rumah lotong ini karena dia terkontaminasi. Nah, ini fungsinya laminar. Ini tidak sembarang, ini pakai ultraviolet. Ya toh? Kecil. Kan waktu lalu waktu kami mau mengusulkan membeli laminar airflow, yang paling besar itu harganya 87 juta. Ini paling kecil yang mampu dibeli Steve pada waktu itu karena teman-temanmu banyak yang riset pada waktu itu dia riset hama yang banyak dia teliti, makanya kita belikan ini. Ini harganya 8 juta. Ya. Kalau di UNAS kan yang besar punya semua, nah itu harganya hampir ada yang 100-an malah. Yang bisa kepala bisa tonji masuk, biar kau bisa tonji mas. Nah, tetapi kan fungsinya itu sampai tangan je mas. Oke? Jadi barangkali ada satu kata kunci yang bisa saya berikan kepada anak-anak semua untuk bekerja di lab. Yang pertama diperlukan ketekunan. Kalau kalian tidak tekun, lab akan membosankan. Yakin? Ya, karena di lab itu kita meneliti partikel yang kecil, kita mengerjakan sesuatu yang tidak bisa kontaminasi, jadi memang memerlukan ketekunan. Ketekunan ya. Kalau kalian tidak tekun aja nama-nama di lab. Kemudian yang kedua ketelitian. Ketelitian. Kapan kalian tidak teliti, data yang kalian ambil tidak akan akurat. Misalnya kalian mengukur ini, tapi kalian cuma asal-asalan, dia beda satu menit, itu hasilnya sudah teliti ya. Perlu perhatian dan ketelitian. Yang terakhir harus steril. Apa-apa yang kalian kerja kalau kalian tidak steril, yakin dan percaya hasilnya dia tidak steril. Oke? Jadi hanya itu yang bisa saya berikan modal untuk masuk di kata usia itu berluka, jangan berluka. Bertanya saja karena itulah fungsinya kalian masuk di lab, karena kalian tidak tahu apa-apa kalian hanya berdoa, ini pakai gimana, ini pakai gimana, sama gitu kejadian yang batal. Oke, kalian mengharap
menjaga suhu. Nah, jadi kalian bertanya, apa bedanya inkubator dengan grow? Oke, jadi sebelum saya akhiri, saya mohon maaf dengan keterbatasan waktu saya. Banyak hal yang sangat perlu dipelajari untuk misalnya mata kuliah kultur jaringan, banyak sekali yang harus dipelajari. Tapi mohon maaf sekali lagi, mungkin hari ini hanya sampai di sini. Kita akan jadwalkan untuk kedepannya. Kalau kita ada waktu dan kita ada kesempatan kesehatan, kita akan. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya